kita coba agendakan setiap bulan ya. Di sela-sela bulan puasa menahan diri, tapi kayaknya sharing knowledge nggak perlu menahan diri ya. Karena berbagi pengetahuan kan itu bagus. Jadi mohon maaf ini agak sedikit perubahan rencana. Di undangan itu di ruang Pikon ya, karena ada Pikon, jadi terpaksa supaya waktunya tetap dilaksanakan pagi ini dilakukan di ruang pengolahan. Ini sudah menunjukkan 9:10, jadi ada delay 10 menit. Nggak apa-apa. Jadi untuk sharing knowledge edisi kali ini akan coba disampaikan sebagai bahan mungkin diskusi ya, materi tentang inflasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dini, sama materi tentang nilai tukar petani yang akan disampaikan oleh Ibu Iren. Ini udah punya baby jadi mungkin supaya ya, lebih jelas. Kalian pengumuman barangkali ada yang belum tahu udah punya baby. Nah, kemudian untuk moderator ini nanti akan yang memandu acara sharing knowledge Bu Tiwi. Jadi supaya santai aja ya, jangan terlalu tegang. Kalau saya lihat dari ekspresinya kayak mau ujian. Kayak mau ujian politeknik STIS gitu loh, ngadepin visi depannya. Jadi santai aja, kembali ke tujuannya ya, supaya kegiatan sharing knowledge ini bisa menambah pengetahuan wawasan kita tentang produk-produk statistik yang dihasilkan oleh BPS. Karena kadang-kala pada saat kita misalkan mewakili BPS provinsi untuk kegiatan taruhlah rapat koordinasi di luar, itu teman-teman stakeholder yang di luar melihatnya kita BPS-nya, jadi nggak melihat kita distribusi atau produksi, neraca dan lainnya, yang dilihat BPS-nya. Artinya ya ekspektasi mereka ya kita mesti tahu, walaupun mungkin tidak terlalu mendalam ya, terkait produk-produk yang dihasilkan oleh BPS. Nah, untuk detailnya terkait materinya nanti akan disampaikan oleh Dini dan Iren, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Dini sebagai moderator. Nggak apa-apa kalau mau stand up komedi sebentar, nggak apa-apa, silakan. Karena waktu ini ditawarkan kesempatan untuk menjadi moderator, nanti saya bisa melucu Pak, itu malah bagus. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah Pak Aryan berikan. Walaupun sebenarnya saya lebih senang kalau kesempatan itu diberikan kepada orang lain. Terima kasih teman-teman. Jadi pada hari ini kita langsung saja. Kita hari ini sesuai dengan temanya, penerus daya beli konsumen dan petani. Jadi yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Dini Rianti. Ya, selanjutnya paparan akan dilanjutkan ke Ibu Iren. Lalu nanti baru setelahnya akan ada sesi tanya jawab. Daripada saya berlama-lama berpanjang-panjang lebar, sebaiknya kita dengarkan saja langsung. Tapi biasanya moderator kasih slot waktu. Ya 15 menit Pak. Pak, oke. Terima kasih. Silakan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama Iren mau ngasih materi tentang indeks harga konsumen dan NPT. Mohon maaf sebelumnya jika materi yang kami sampaikan ini terbatas dan ini hanya sekedar berbagi yang kami tahu. Nah, kalaupun nanti ada pertanyaan yang kami nggak bisa jawab, nanti akan kami berikan kepada master. Pak, kan kita di sini karena Bapak.
harga konsumen. Apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama, perkembangan inflasi atau deflasi dari Kota Pontianak, kemudian penyebab, kegunaan, dan dampak dari inflasi atau deflasi tersebut. Yang ketiga, penghitungan indeks harga konsumen itu kayak gimana? Apa saja yang dihitung? Kemudian survei harga konsumen, apa saja yang ada dalam survei harga konsumen yang kami cacah tiap mingguan, 2 mingguan, bulanan. Kemudian penggerus daya beli konsumen itu kayak gimana sih? Baik, selanjutnya, nah ini adalah series inflasi tahunan dari 10 tahun terakhir, dari 2009 sampai 2018. Pada tahun 2016 itu adalah inflasi, 2017 adalah inflasi terendahnya selama 10 tahun terakhir. Sedangkan tertingginya terjadi pada tahun 2013. Next. Kemudian ini adalah inflasi bulanannya dari 2017 sampai 2019. Nah, ini kalau dilihat trennya hampir memiliki pergerakan yang sama. Hanya ada beberapa bulan yang memiliki tren yang sedikit berbeda. Jangan rebutan, Pak. Itu ada yang foto? Tidak apa-apa. Oh ya, itu fotonya pas kita supervisi harga ayam potong. Pas bulan apa kita lupa. Di pasar Flamboyan, karena harga ayam potong pada saat itu benar-benar tinggi dan jadi perhatian. Nah, ini adalah inflasinya. Kemudian inflasi tahunannya memiliki pergerakan yang relatif sama. Pada April 2019 besarnya inflasi tahunan, inflasi year on year-nya 3,73. Next. Kemudian penyebab inflasi atau deflasi di Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama ada musim panen, musim distribusi, kemudian harga yang diatur pemerintah, abnormal profit, harga komoditas internasional, perubahan nilai tukar rupiah, dan suhu politik atau rumor. Nah, kalau musim di sini, kalau misalnya kita lagi musim panen, terutama untuk beras, sayur, dan buah-buahan maupun ikan. Nah, pengalaman di lapangan sendiri, ketika musim penghujan itu harga sayur relatif tinggi. Kemudian pada saat musim kemarau harga sayur relatif stabil. Begitu pula untuk harga ikan, ketika musim angin terus hujan kencang itu harganya relatif lebih tinggi, dan untuk beberapa komoditas dia akan lebih jarang berada di pasar. Kemudian untuk musiman itu terjadi juga pada saat pergantian tahun ajaran. Ini untuk pendidikan, karena biasanya naik di bulan Juni, Juli, Agustus harga pendidikannya atau biaya pendidikan. Kemudian menjelang hari raya seperti saat ini sudah mulai ada pergerakan harga di pasaran, terutama untuk bahan kebutuhan pokok seperti bawang merah, bawang putih, cabai-cabean. Itu dari cabai-cabean, baik itu cabai rawit, cabai besar maupun cabai keriting. Kemudian yang pasti bergejolak tiap tahun itu adalah telur ayam ras. Karena kan kita tahu kalau mau menjelang menjelang Idul Fitri banyak yang buat kue. Nah, harga telurnya itu naik. Kemudian untuk distribusinya disebabkan bencana alam, infrastruktur, dan keamanan. Kalau ada konflik di suatu daerah atau ada penjarahan, nah biasanya kan harganya jadi naik karena ketersediaan barang itu juga terbatas di daerah tersebut. Kemudian harga yang diatur pemerintah itu ada tarif air minum, tarif tenaga listrik, harga BBM, tarif angkutan, dan sebagainya. Nah, untuk tarif air minum itu dari pusat di kami
ada diminta melakukan permintaan data ke PDAM, kemudian ke PLN. Nah, itu diserahkan kepada daerah. Kemudian kalau harga BBM sendiri karena berlaku nasional itu yang nyacahnya di pusat. Kemudian untuk tarif angkutan. Nah, tarif angkutan ini yang paling sering menjadi sumber inflasi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Periode pencacahan tarif angkutan itu sendiri adalah tiap 2 mingguan, di minggu pertama dan minggu ketiga, untuk beberapa maskapai yang memiliki bobot penimbang tertinggi. Bobot penimbang tertinggi itu kami dapatkan dari jumlah penumpang masing-masing maskapai. Itu dapatnya dari Angkasa Pura. Kemudian abnormal profitnya ini ketika pedagang tidak mau mengeluarkan stoknya untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Kemudian harga komoditas internasional itu terutama untuk bahan bakar ya, karena harganya kan sudah mengikuti harga internasional. Kemudian perubahan nilai tukar rupiah dan suhu politik atau rumor. Kayak kemarin yang 22 Mei kan agak riskan di beberapa daerah. Nah, kemungkinan akan ada pengaruh untuk beberapa jenis barang. Bisa jadi untuk tarif angkutan juga dia berpengaruh. Next. Kemudian disagregasi inflasi atau pembagian inflasi. Ada inflasi inti, inflasi harga diatur pemerintah, dan inflasi harga bergejolak. Nah, kalau untuk 3 inflasi ini yang sudah menghitung itu adalah pusat, sedangkan daerah kita belum ada sampai saat ini belum menghitung ketiga inflasi ini. Kita hanya menghitung inflasi umum, bulanan, tahunan, sama year on year-nya. Itu juga datanya didapat dari pusat ya, yang hitung pusat. Kemudian di sini melakukan sedikit pengolahan untuk BRS-nya. Nah, ini kegunaannya apa sih inflasi? Sebagai indikator ekonomi makro dalam asumsi dasar ekonomi makro. Nah, jadi acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Kemudian penentu timing pengeluaran kebijakan administered price atau harga yang diatur oleh pemerintah. Dan kebijakan intervensi kepada harga volatile food oleh pemerintah. Ini untuk bahan makanan yang sangat sering bergejolak di pasaran. Kemudian contohnya itu bawang merah, kemarin bawang putih juga. Itu kan ketika harganya tinggi, pemerintah berusaha untuk melakukan intervensi dengan menggelontorkan bawang merah dan bawang putih ke pasar agar harganya bisa relatif turun. Kemudian buktinya juga salah satu dasar kebijakan moneter dalam menjaga kredibilitas mata uang rupiah, khususnya inflasi inti oleh Bank Indonesia. Next. Inflasi itu juga sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak. Nah, mungkin Pak Ari juga sering diminta untuk masuk ke dalam tim penentuan UMR itu untuk tingkat upah. Kemudian dari kontraktor sering datang ke kami untuk minta dasar nilainya, harga pada tahun tertentu untuk menyesuaikan nilai kontraknya. Kemudian data inflasi itu digunakan untuk menilai sejauh mana program pengendalian inflasi pemerintah berjalan efektif. Untuk di Kalbar sendiri itu sudah ada TPID, beranggotakan dari Bulog, pertanian, perikanan, itu kumpul untuk mengendalikan data inflasi sih katanya. Kemudian deflator pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk membandingkan tingkat pengeluaran real antar negara. Nah, indeks harga konsumen itu apa? Indeks harga konsumen adalah indeks yang mengukur perubahan harga eceran barang dan jasa secara umum yang diwakili oleh sekeranjang barang dan jasa yang memiliki proporsi paling besar dan penting dalam pengeluaran rumah tangga. Nah, sekeranjang barang dan jasa ini didapat dari mana?
Sekeranjang barang dan jasa ini atau komoditi basketnya itu didapat dari SBH tahun 2012. Yang terakhir masih kita pakai 2012. Kemudian ini on progress 2018, kemungkinan Agustusan direncanakan untuk dipakai. Kemudian persentase perubahan positif IHK itu disebut inflasi dan negatifnya disebut deflasi. Di Indonesia sendiri udah tahu lah, kita tiap hari pertama kerja pada setiap bulan itu adalah hari rilis inflasi, NTP, ekspor impor, pariwisata dan transportasi. Next. Prinsip dasarnya besaran perubahan harga eceran barang jasa antar waktu yang kita hitung adalah relatif harganya, bukan besaran harga itu sendiri. Jadi kok misalnya harga sekarang bawang putih 30.000, harga minggu sebelumnya 25.000. Nah, bukan nilai 5.000-nya yang kita hitung, tapi relatif harganya. Berapa persen perubahan harga pada minggu ini dibandingkan minggu sebelumnya. Kemudian ini dapat menggambarkan perubahan harga eceran yang terjadi secara umum. Konsekuensinya, barang atau jasa yang dipilih harus yang dominan dikonsumsi. Dapat barang yang dominan dikonsumsi dari mana sih? Nah, dari SBH itu. Jadi dari SBH akan dipilih dari keranjang basketnya itu barang apa yang paling besar bobotnya, itu akan dicacah di HK 11. Nah, HK 12, 21 dan 22. Perubahan harga yang terjadi bukan karena jenis barang dan jasa yang dipantau harganya. Maksudnya, sedapat mungkin barang yang kita cacah itu adalah barang yang memang sama. Contohnya sawi putih. Sawi putih itu adalah sawi yang kayak kol itu. Nah, dia itu setiap pasar harus sama, itu sawi putih. Jadi nggak boleh berbeda. Nah, bukan karena responden. Takutnya nih karena respondennya bias responden, jawabnya asal-asalan. Nah, itu bukan karena itu perbedaan harganya. Kemudian lokasi pencacahan dan waktu pencacahan ini juga ada waktunya. Setiap jam pagi itu kita nyacah. Nih, untuk pasarnya sendiri di Kota Pontianak ada 6 pasar, Kemuning, Pelamboyan, Mawar, sama Dahlia. Nah, untuk 2 lagi itu adalah pasar modern, Hypermart dan Carrefour. Ini penghitungan IHK-nya seperti tadi yang dibilang, paket komoditasnya itu didapat dari survei biaya hidup. Dia digunakan sebagai cakupan komoditas pada SHK. Kemudian nilai konsumsi dan diagram timbangnya atau bobot komoditasnya itu juga didapat dari SBH. Dia sebagai penimbang komoditas pada SHK nanti. Bobot kota dan kerangka sampel rumah tangganya didapat dari SP dan Susenas. Ini sebagai penimbang kota IHK-nya. Kemudian pemilihan sampel rumah tangga pada SBH, survei tarif sewa atau rumah kontrak, pembantu rumah tangga dan babysitter. Kerangka sampel pasar atau outlet eceran sekolah itu didapat dari SE. Pemilihan sampelnya survei tarif sekolah itu nanti diserahkan di daerah masing-masing. Kemudian bobot kualitas didapat dari survei volume penjualan eceran atau konsumsi rumah tangga. Bobot kualitasnya terutama untuk beras, dia akan berganti setiap semester. Kemudian harga eceran kualitas ini didapat dari survei harga konsumen, mingguan, 2 mingguan, dan bulanan. Penghitungan relatif harganya, kalau mingguan itu terutama untuk bahan makanan mentah, itu setiap hari Senin turun, dan setiap sore jam 4 itu udah harus terentry karena untuk laporan dari Kementerian Perekonomian. Kemudian yang 2 mingguan itu ada tarif angkutan, terus ikan dan sayuran ada di setiap 2 minggu sekali. Kemudian bulanan itu ada bahan makanan, tapi bukan bahan makanan mentah, dia bahan makanan yang jadi
Kemudian ada bahan non makanan kayak obat nyamuk, apa segala macam, kosmetik itu ada di HK22. Ini adalah penghitungan IHK-nya. Rumus IHK-nya itu adalah modified last payers. Nilai konsumsi tahun dasarnya yang ini diambil dari survei biaya hidup. Nah, sekarang juga sedang proses untuk nilai konsumsi tahun dasar 2018 sebagai pengganti nanti IHK yang baru. Ini rumusnya bisa dilihat sendiri. Dan cakupannya. Nah, ini ada cakupan untuk inflasi inti itu ada 751 komoditas. Untuk harga yang diatur pemerintah ada 23 komoditas dan volatile atau yang bahan makanannya itu ada 85 komoditas. Kemudian lokasi pencacahan untuk seluruh Indonesia itu pasar tradisional ada 198, pasar modernnya 184, outletnya yang banyak, kemudian pasar online. Salah satu contoh pasar online itu kita nyacah harga tiket itu berdasarkan harga di webnya masing-masing. Nah, kemudian ini untuk input dan pengolahan hasilnya gimana? Kita setiap habis nyacah itu kita langsung entry di webnya. Jadi nanti yang mengolah setiap bulan adalah di pusat. Next. Penggerus daya beli konsumennya itu seperti apa sih? Pada tahun 2019 UMR Kota Pontianak itu 2.318.000. Sebagai perbandingan April 2018 itu harga rata-rata tiket pesawat A, kami tulis pesawat A karena tidak bisa disebutkan pesawat apa, itu harganya 543.000. Itu untuk Pontianak Jakarta. Kemudian pada April 2019 itu harganya 1.547.600, itu harga rata-rata. Lantas dengan 2.300.000 ini kita bisa beli apa sih di tahun 2018? Di April 2018 kita bisa PP 2 kali nih ke Pontianak Jakarta karena harga tiketnya masih 543.000. Sedangkan pada April 2019 buat PP aja nggak cukup, kita masih harus minjam. Nah, di situ kan kelihatan perbedaan dari harga ini disebabkan karena inflasi yang terjadi. Selain itu, kalau tiket tentu juga berpengaruh dengan kebijakan pemerintah. Kemarin kan juga harga tiket tinggi banget, terus pemerintah mencoba untuk bernegosiasi dengan maskapai. Ternyata cuma dituruninnya dikit. Next, ini sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan untuk sharing nilai tukar petani. Untuk slide selanjutnya mohon maaf kalau fontnya agak jelek, soalnya ada perbedaan dari office-nya. Nilai tukar petani, mungkin banyak yang pernah dengar apa itu nilai tukar kan? Maksudnya tukar-tukar nilainya ditukar atau petaninya yang ditukar gitu kan? Nah, jadi untuk sekarang ini mau kita bahas kenapa sih kita perlu ngitung NPV. Nah, secara umum sektor pertanian itu merupakan tumpuan bagi penduduk Indonesia, termasuk Kalimantan Barat sendiri. Ini bisa dibuktikan dari di Kalimantan Barat sebanyak 2.137 pemerintahan setingkat desa dan kelurahan itu 93%-nya penghasilan utama penduduknya itu ada di sektor pertanian. Ini bisa dilihat di publikasi kita di statistik potensi desa Provinsi Kalimantan Barat 2018. Itu yang pertama.
Kemudian berikutnya lapangan usaha pertanian itu juga penyumbang terbesar dalam PDRB 20,30% di Kalimantan Barat. Tolong koreksi saya kalau jika ada yang angkanya salah ya. Kemudian penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat terbesar ada di lapangan pekerjaan utamanya pertanian sebesar 49,58%. Ini juga angka Sakernas Februari 2019. Jadi dari 3 hal ini bisa semakin menekankan gimana kita perlu tahu petani kita tuh kayak gimana sih. Oke, next. Selanjutnya dari angka NTP ini juga kita bisa melihat indikator daya beli atau daya tukar dari produk pertanian yang dihasilkan dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya produksi oleh petani. Jadi di sini petani ini kan perannya dua ya, dia sebagai produsen dan sebagai konsumen. Jadi kita mau ngelihat kemampuan dia tuh gimana sih ketika dia sebagai produsen dan dia sebagai konsumen. Lalu NTP hanya salah satu komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang multidimensi. Karena dari angka NTP ini kita semua tuh tahu kalau kesejahteraan petani itu dilihat dari indeks yang ada di NTP. Kemudian berikutnya petani itu merupakan pelaku utama di sektor pertanian seperti yang telah saya bahas sebelumnya, kalau mereka itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Cakupan dari NTP ini sendiri ada 5 subsektor yang dicakup. Yang pertama itu dari tanaman pangan. Tanaman pangan itu seperti padi palawija, kemudian subsektor hortikultura, sayuran dan buah-buahan. Lalu ada subsektor apa tuh? Perkebunan rakyat, tanaman perkebunan rakyat seperti kelapa sawit, cengkeh, pala, kopi. Kemudian ada subsektor peternakan, ternak besar, ternak kecil, unggas. Kemudian ada subsektor perikanan, ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sampai dengan tahun berjalan sekarang, NTP masih menggunakan tahun dasar 2012, di mana mencakup 5 subsektor tanpa kehutanan. Kemudian dan NTP itu sendiri juga dirilis masih sampai level provinsi, belum sampai kabupaten kota. Namun kalau untuk kegiatan pencacahannya itu dilakukan di kabupaten. Untuk konsep dan definisinya NTP yang seperti telah disebutkan, dia itu merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks yang dibayar oleh petani. Jadi NTP ini komponennya berisi indeks-indeks. Apa tuh indeks harga yang diterima atau IT? Itu menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi pertanian. Seperti misalnya subsektor pertanian tadi. Jadi dia petani itu memproduksi padi, kemudian produksinya palawija, seperti itu. Kemudian kalau IB, indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga barang jasa yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga petani. Untuk kebutuhan rumah tangga artinya yang petani konsumsi, dan biaya produksi untuk memproduksi hasil pertanian. Biaya produksi untuk memproduksi hasil pertanian, misalnya kalau petani padi, mereka menggunakan pupuk, artinya mereka mengonsumsi pupuk, berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau untuk konsumsi rumah tangga itu sehari-hari, misalnya untuk pakaian, untuk pakaiannya, terus di kesehatan pun juga ada, pendidikan juga ada. Jadi aspek-aspek apa aja yang petani itu sendiri harus keluarkan. Prosedur penghitungan NTP ini tahapannya. Pertama itu dilakukan survei penyusunan diagram timbang NTP. Karena kebutuhan dari tahun ke tahun 2012 mungkin sudah tidak terlalu cukup, dirasa cukup untuk sekarang, maka sudah ada survei penyusunan diagram timbang itu dilakukan tahun 2017 yang nantinya akan menjadi dasar NTP berikutnya. Kemudian setelah melakukan surveinya, lalu pengumpulan data tahun dasar itu pun 2017 sudah dilakukan. Kemudian penyesuaian diagram timbang. Diagram timbang ini akan diolah oleh pusat. Lalu paket komoditas. Paket komoditas dari diagram timbang ini adalah hasil dari survei yang tadi, mana yang angka-angka tertinggi itu yang akan masuk dalam paket komoditas sesuai provinsi.
Kemudian survei harga periode berjalan. Dan terakhir itu tahapan pengolahan NTP periode berjalan. Seperti yang kita tahu, NTP ini pun kita punya angka rilis setiap bulan. Jadi setiap bulan periode berjalan pun akan keluar angka NTP-nya. Ada NTP dan ada NTUP. Kalau NTP tadi, nilai tukar petani, dirumuskan sebagai rasio antara indeks yang diterima dengan indeks yang dibayar, ya kan? Nah, indeks harga, jadi dia ada dua komponen kan, IT dan IB. Nah, IB sendiri ini tadi juga ada komponennya juga, ada konsumsi rumah tangga dan biaya produksi yang diperlukan untuk proses pengolahan pertanian tadi. Dan kalau NTUP, nilai tukar usaha petani. Kalau NTUP itu kita hanya melihat indeks harga yang diterima petani dengan biaya produksi penambahan barang modal. Nah, di sini bisa dilihat kalau jadi dari NTUP ini kita bisa ukur kemampuan tukar barang dari petani itu terhadap biaya produksi barang modalnya. Jadi ketika dia menghasilkan sekian, itu dia berapa sih biaya yang harus dia keluarkan barang modal itu untuk produksinya. Terus arti angka NTP. Petani itu dikatakan surplus kalau NTP-nya lebih dari 100. Ini mewakili provinsi ya. Jadi harga produksinya itu lebih besar, kenaikannya itu lebih besar daripada kenaikan harga konsumsinya. Karena kita tahu ya, rasionya IT per IB yang diterima dibanding dengan yang dibayar. Jadi dia untung. Menjadi impas kalau angka NTP-nya itu 100. Berarti rata sama, IT per IB-nya sama. Kemudian NTP kurang dari 100 kalau kenaikan harga produksi itu lebih kecil dibanding kenaikan harga konsumsinya. Berarti